Ya, kita langsung saja ya memulai sekolah minggu hari ini bersama dengan Mas Iin dan Mbak Tita. Mbak Tita kabarnya baik hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Semoga anak-anak di rumah juga dalam keadaan yang baik, sehat, dan sudah siap untuk sekolah minggu online pagi hari ini. Kita akan langsung aja ya Mbak Tita ya. Boleh Mas Iin, kita mau menyanyikan pujian terlebih dahulu dong, biar anak-anak semakin semangat, semakin siap untuk mengikuti sekolah minggu. Kita akan menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Oke. Semuanya tersenyum ya dan bergembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Senyum gembira semua ya tentu di rumah. Iya, Mbak Tita juga gembira, Mas Iin juga gembira ya Mas Gembira Iin? dong. Ding, ding, ding. Iya, ting. Karena gembiranya kenapa Mas? Karena hari ini berjumpa dengan Anak-anak semua. sekolah minggu di rumah, Sekolah meskipun minggu online. ya Yes. meskipun kita belum bisa berkumpul langsung ya, tapi hal ini sudah merupakan suatu sukacita yang besar, yang luar biasa. Jadi sudah sepatutnya kita untuk bersyukur. Betul. Mari kita berdoa sebagai ungkapan syukur kita. Ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan setiap hari yang boleh kami rasakan. Hingga hari ini kami boleh rasakan kesetiaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima hingga hari ini. Tuhan, saat ini kami satukan hati, kami sudah siap mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Berkati untuk hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Amin. Oke, setelah kita sama-sama memuji nama Tuhan dan tadi sudah berdoa, selanjutnya kita mau ngapain Mas Iin? Mau ngapain Mbak? Kamu ngapain di hari ini? Pasti yang sudah ditunggu-tunggu dong sama anak-anak, Apa itu? mendengarkan firman Tuhan. Agar anak-anak semakin bertumbuh ya Mas. Betul. Betul. Ya, semakin bertumbuh imannya dan semakin rajin Untuk melakukan dan membaca firman Tuhan. Dan sebelum Mbak Tita akan memberitahu dari mana firman Tuhan pada pagi hari ini, bacakan ya Mbak ya. ya kayaknya lebih asik kalau kita nyanyi lagi dulu nih Mas Apa Iin. tuh? Nyanyi apa tuh? Kan tadi kan kita katanya kalau baca firman Tuhan karena supaya kita bertumbuh ya. Oh, iya. Jadi Mbak Tita pengen nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Oke. Siap ya? Yo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya kita pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
untuk firman hari ini diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Nah, sebelum Mbak Tita akan bercerita, Mbak Tita ingin minta tolong sama Mas Iin membaca ayat indahnya. Oke. Ya, diambil dari Bilangan 21 ayat 8b yang dari kata maka, Mas. Oke, siap. Maka yang mana? Yang ini ya? Iya. Oke. Bilangan 21 ayat 8b. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Amin. Nah, tadi di ayat indah yang dijelaskan oleh Mas Iin, yang dibacakan Mas Iin ada kata terpagut. Terpagut itu kan kayak terpatok gitu ya? Ya. Ya kan, terpatok. Kalau digigit ular. Iya. Nah, terus sakit. Nah, berarti cerita hari ini ada hubungannya dong dengan apa itu? Binatang melata tersebut, binatang ular. Nah, tapi kisah hari ini kisah dari kita mau belajar dari bangsa Israel. Emangnya bangsa Israel ngapain lagi ya? Apain itu? Nah, anak-anak, kita akan sama-sama belajar ya. Oke. Tapi sebelumnya mau tanya nih, anak-anak pernah merasa marah nggak karena sesuatu hal? Pasti pernah ya. Selain marah, pernah nggak merasa gembira? Pernah? Pernah. Ada yang pernah merasa sedih juga? Pernah dong. Pernah, sepertinya semuanya pernah ya. Mbak Tita dan Mas Iin di sini pun pernah marah, pernah gembira, pernah sedih. Nah, sebelumnya coba Mas, kalau muka yang marah gimana Mas? Gimana ya? Coba praktekkan muka yang marah, biar anak-anak tahu muka marah itu seperti apa sih? Nyurang-nyurang alisnya. Kalau Mas Iin marah kayak apa sih? Kayak apa ya? Oh gini ya, perhatikan ya, Mas Iin marah begini. Kalau Mas mulutnya Iin, enggak ya, mulutnya enggak. Ya. Alisnya. Kalau Mas Iin senang, senyum, ting ting ting. senyum. Pokoknya kemana-mana. Ya, ting ting Kelihatan ting lah. giginya gitu. Tangannya harus di dagu kayak gini sambil jalan ya. Ting 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 Nah, ting. sekarang kalau Mas Iin lagi sedih, Lagi sedih, nangis ya gini. kalau sedih lari ke pojokan ya Mas? Iya, lari ke pojokan sama mainan itu loh yang di pojokan, kalau ada debu diputer-puter kayak gini. Itu kalau Mas Iin, kalau Mas Iin sedih ya. Iya, Nah, gitu. tapi Cari anak-anak, debu. iya. Tapi anak-anak di rumah pasti mengekspresikannya ketika anak-anak marah, anak-anak senang, anak-anak sedih, pasti punya caranya tersendiri ya. Nah, hari ini Mbak Tita akan bercerita tentang bahasa Israel yang suka marah-marah. Wih, ngeri kali. Bahasa Israel suka marah-marah, yang namanya bangsa kan berarti banyak ya. Banyak banget. Ya kan, satu orang marah aja udah bikin ini iya ya, bangsa harus ya, sabar. Mbak. Nah, tapi cerita pagi hari ini, Hari ini, minggu ini, minggu ini bangsa Israel marah-marah. wush, Apa yang membuat bangsa Israel marah? apa yuk? Anak-anak tahu nggak? Anak-anak ingat tidak? Bangsa Israel itu dibawa keluar oleh Musa dari bangsa Mesir. Iya. menuju ke Kanaan. Nah, Kanaan. Dan saat perjalanan menuju Kanaan itu bukan yang Sebentar ya Mbak. sebentar ya, cuma 5 menit naik motor, sampai Naik Gojek ya? Iya, Nggak ada Gojek ya? nggak ada. Zaman dulu nggak ada, mereka harus berjalan kaki. Nah, karena hal tersebut mereka marah-marah. Belum lagi ya, di tengah perjalanan kadang mereka merasa kelaparan, kehausan. Dan setelah Tuhan kasih tuh makanan, roti mana, mereka tetap marah-marah. Wish, kok gitu ya? Iya, padahal dikasih makanan, iya udah roti dikasih enak makan, ya? tetap marah. Mereka berjalan keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah yang lebih baik, ke Kanaan. Mereka juga marah. Baik nggak itu seperti itu? Nggak baik ya. Iya. Nah, melihat hal seperti itu, Tuhan punya caranya tersendiri untuk menegur bangsa Israel. Bagaimana caranya? Nah, dengan cara Ia memberikan ular, mengirimkan ular redung. Wah. Iya, ular. Itu bunyi ular ya, Mas? Oh iya, Ya. oh iya bunyi ular ya? Iya, bunyi ular gitu. Nah,
setiap orang-orang Israel, bangsa Israel yang masih suka marah-marah, yang bandel, yang nggak mau nurut, yang nggak mau taat, tergigit, terpaku tadi itu, sehingga mereka terluka, bahkan sakit. Sakit, atau mungkin beberapa kalau keracunan bisa meninggal ya, meninggal karena terpatok ular. Racun. Iya, karena racun yang dimiliki oleh ular tersebut. Nah, tapi nggak cuma menghukum bangsa Israel, Tuhan pun juga memberikan cara, atau Tuhan tidak tinggal diam membiarkan bangsa Israel kesakitan. Iya. Dikasih obatnya ya. Iya, Tuhan ya. memberikan obatnya, yaitu dengan cara Ia memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tersebut, ular tedung tersebut. Dan barang siapa orang-orang Israel yang mau bertobat dan melihat patung, melihat loh ya Mas, hanya melihat loh, bukan menyembah ya, yang mau bertobat dan melihat patung tersebut, maka akan sembuh. Nah, itu cara Tuhan. Hebat ya. Iya, cara Tuhan. Cuma melihat langsung sembuh loh. Itu melihatnya itu cara teguran Tuhan ya. Ya kan, cara Tuhan menegur umatnya. Betul. Dan Dia tetap mengasihi bangsa Israel, makanya Dia tidak membiarkan seluruh bangsa Israel itu kepakut ular. Iya, binasa, terpakut oleh ular tersebut. Ada obatnya. Iya, dengan cara itu tadi ya Mas melihat, ya. Dengan cara melihat. Nah, itu bukti kalau Tuhan itu sayang sama bangsa Israel, sama kita semua juga sayang ya Mas. Jadi nggak baik loh kalau kita suka marah-marah, bersungut-sungut, tapi nggak pernah bersyukur ya, mengeluh. Itu nggak baik. Lebih pilih mana coba? Marah-marah atau milih bersyukur, bersyukur, tersenyum. Pasti orang-orang di sekeliling kita lebih senang ya Mas melihat muka kita ya tersenyum ketimbang melihat kita yang cemberut, yang suka marah-marah. Itu nggak baik ya. Jadi anak-anak di rumah pasti Mbak Tita dan Mas Iin yakin lebih memilih menjadi anak yang ramah, yang suka tersenyum, nggak suka marah-marah seperti tadi ya bangsa Israel. Iya, oke. Bisa ya Mas ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa dong ya. Nah ini berhubungan nih. Makanya nanti ada aktivitasnya nggak jauh-jauh dari sini. Betul. Ya nggak Mas Iin? Coba dong Mas Iin jelasin aktivitas untuk minggu ini. Nanti anak-anak di rumah cukup menunjukkan sikap satu, apa Mbak? Senyum. Dua. Sapa. Tiga. Sopan. Nah, senyum, sapa, sopan itu salah satu ciri-ciri anak yang ramah ya. Betul. Ya, yang ramah. Jadi anak-anak untuk aktivitas minggu hari ini silakan anak-anak mempraktekkan dalam bentuk video. Boleh salah satu atau tiga-tiganya lebih baik tentunya. Nah, nanti direkam singkat saja lalu di-tag ke Instagram Sekolah Minggu GKJ Purwakarta. Nanti biar teman-teman yang lainnya dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya bisa melihat. Betul. Ternyata anak-anak sudah senyumannya manis-manis ya. Terus sudah berlaku ramah-ramah ya, sopan-sopan. Kalau ketemu orang menyapa. Halo Mas Iin. Kalau ketemu di mana Mas, di jalan ya, menyapa, senyum. Jangan mentang-mentang pakai masker nggak bisa senyum. Iya, tapi kan masih bisa dadah. Gitu. Anak-anak bisa ya, kita tunggu semuanya untuk hasil aktivitas yang kalian kerjakan di minggu ini. Oke? Ya, setelah kita mendengarkan firman, kita terus tadi kita sudah memberitahu aktivitas hari ini. Jangan lupa, lalu yang selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Tapi masihin persembahannya kan nggak bisa kita masukin ke kantong. Terus gimana dong Mas? Gampang. Caranya? Titipin papa mama. Oh iya. Jadi papa mama yang punya
Apa uang? Bukan uang, maksudnya papa mama yang bisa mengirimkan Iya, mengirimkan. persembahannya anak-anak semua. Jadi anak-anak ke gereja. Jadi anak-anak di rumah nggak perlu pusing ya, kan nggak ada kantongnya, bukan jadi masalah. Tapi caranya dengan menitipkan ke papa mama persembahan untuk sekolah minggu hari ini. Betul. Nanti papa mama yang akan mengantarkannya ke gereja. Jadi seperti itu ya. Oke. Caranya kita untuk tetap memberikan persembahan. Betul. Nah, kayaknya Mas, kita akan nyanyi lagi ya sebelum berpisah ya. Aduh, sebentar Mbak, sakit. Bentar ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, tadi kan kita suruh ramah nih Mas, nggak boleh marah-marah. Terus? Karena marah-marah nanti biasanya cepet tua Oh, katanya. Iya, katanya kalau suka marah-marah bisa cepet tua. Nah, gitu. anak-anak di rumah kan masih lucu-lucu nih, nggak Baru mungkin cepet tahu tua ya. loh, baru tahu loh. Oh, seperti gitu ya. Iya, Oke. katanya seperti itu. Tapi kita yakin ya, kita berdua yakin anak-anak di rumah kan tadi kan lebih memilih jadi yang ramah ya Mas. Betul. Jadi awet muda ya Mas. Awet muda. Iya, Kayak awet aku, muda ya. kayak Mas Cuma Iin. kumisin doang ya. Iya dah. Ya, kita Kita akan mau nyanyi memusikan lagu KASIH. Ya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Jadilah anak yang ramah. Kalau ketemu orang menyapa, lalu tersenyum. Tapi kalau lagi pakai masker ya cukup halo atau begini. Terus harus yang sopan juga kalau mau lewat di depan banyak orang. Bilang permisi, begitu ya. Kalau habis diberi bilang terima kasih. Kalau berbuat salah bilang minta maaf. Betul. Nggak berasa nih Mas, kita harus Oh iya, betul sekali. berpisah sama anak-anak di rumah. Oke, sebelum kita menutup sekolah minggu online pada hari ini, kita akan menutup di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini di acara sekolah minggu online hari ini. Dan kiranya apa yang telah Mbak Tita sampaikan dapat memberikan sebuah terang dan jalan hidup untuk kami di minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Tetap jaga kesehatan buat anak-anak di rumah. Pesan-pesan ya dari guru-guru sekolah minggu tadi, tetap jaga kesehatan. Terus kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, terus rajin mencuci tangan. Dan jangan lupa selalu menghindari kerumunan ya, karena dengan menghindari kerumunan kita juga menjaga diri ya dari serangan COVID-19. Dan akhir kata sampai jumpa. dadah. Salam, dadah.